Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama bersyukur kita karena pada pagi jelang siang ini kita bisa bertemu kembali di SD Negeri 06 Pendalian ini dalam kegiatan pendampingan individu 2 untuk CGP kita Bapak Ahmad Sabri. Kemudian pada kesempatan ini pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada kami CGP kita untuk mengadakan diskusi. Pastinya ini akan mengambil pelajaran, jam pelajaran dan juga mengajak guru-guru ikut di dalam kegiatan ini. Sekilas kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwasanya ini adalah salah satu dari tugas CGP kita pada pendampingan individu 2 ini. CGP kita ini menggambarkan prakarsa perubahan yang telah beliau buat setelah menyelesaikan modul 1.1, 1.2, 1.3. Ini adalah implementasinya, ini adalah aksi nyatanya dari yang telah beliau pelajari. Yang kami hormati kepala sekolah nih, pada kesempatan ini adalah kedatangan kami kedua, juga yang kami banggakan Pak Ahmad Sabri dan juga Bapak Ibu yang sempat ada kesempatan ini. Dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, di sini nantinya setelah kami mengadakan diskusi dengan Bapak Ahmad Sabri, beliau akan mengadakan diskusi dengan kita semua. Tujuannya adalah di sini Bapak Ahmad Sabri akan menggambarkan bagaimana visi yang telah beliau buat dalam pendidikan guru penggerak. Di mana dalam pendidikan guru penggerak CGP ini Pak memulai dari dirinya sendiri. Dia memimpin dirinya sendiri. Dia mengambil apa kompetensi pada dirinya dan dengan kompetensinya itu dia membuat program. Dia membuat prakarsa. Ini adalah perubahan yang saya buat. Perubahan dari dirinya, kemudian di dalam kelasnya, dan itu juga berdampak untuk lingkungan sekolahnya, untuk sekolah kita. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendukung, kita bisa aktif di dalam diskusi nantinya. Ini adalah tujuannya bagaimana kita menyelaraskan apakah selama ini visi yang telah kita buat selaras dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat kepada anak. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan diskusi kita ini, kami mohon arahan ya Pak, support dari Bapak Kepala Sekolah untuk CGP hebat kita ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP pada siang menjelang pagi menjelang siang sebentar kita untuk memberikan untuk melanjutkan aksi nyatanya ya di CGP. Pertama tentunya terima kasih dan bosan ya kan ada yang lebih jauh dan yang buat jadi amal gunanya ya bermanfaat bagi kita semua. Untuk Pak Sabri, kami lebih sekolah merasa sangat bangga dan sekaligus kami mensupport membuat selama ini kita tidak tertipukan oleh kami di sini ya.
kegiatan CGP ini, tetapi tentunya tidak terbaik. Dan untuk diri semua adalah kami mohon apapun nanti kegiatan Pak Sabri seperti ekonomi kita berikan dukungan kemudian mohon maaf kami atas penyampaian kami di sini kekurangan kami di sini Seperti itu lah. Itu mantap loh yang berdebat. Ada nggak lagi Pak? mungkin saja. Terima kasih mohon maaf dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas supportnya Pak Sekolah. Selanjutnya tidak mengurangi waktu lagi, kita akan langsung mendengarkan ya presentasi atau diskusi yang akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Ahmad Sabri dalam menyampaikan visi dan misi yang telah beliau buat. Jadi visi dan misi ini memang ini berdasarkan dari potensi yang ada pada diri beliau. Itu hebatnya guru penggerak. Kita gali dulu apa yang ada pada diri kita, dengan yang ada pada diri kita kita membuat prakarsa. Prakarsa itulah yang akan kita laksanakan nanti kegiatannya. Kalau selama ini kita melaksanakan membuat saja atau mengikuti. Kalau sekarang memang dari dasar diri kita, apa yang pada diri kita ada, itulah yang kita buat prakarsanya. Unik itu yang kita jalankan. Mudah-mudahan prakarsa yang telah Bapak Ahmad Sabri buat itu ya selaras ya dengan tujuan dari sekolah kita. Kepada Bapak Ahmad Sabri kami persilakan. Boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu Supervisor UPP yang datang ke sekolah kami ini mendampingi saya dan mengunjungi sekolah tempat saya bertugas. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru serta teknik yang memberi support semangat dan dukungan dalam memajukan sekolah kita ini. Baik, di sini sebelumnya saya mohon maaf kepada LFP selaku PP karena sebelum saya menampilkan slide PowerPoint untuk visi misi ini, saya menampilkannya terlebih dahulu di hari Senin. Karena permintaan dari kepala sekolah, kebetulan CGP mempelajari visi misi sekolah, terbaiknya sekaligus untuk membuat visi misi sekolah, visi dan misi sekolah untuk sekolah kita ini yang kita rumuskan hari ini dan akan kita tetapkan untuk kedepannya. Jadi untuk hal ini saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru dan saya membagikan berupa tema penumpang, tema penumpang yang saya bagikan dan saya rangkum dalam sebuah visi dan misi tersebut. Baik, di sini baik langsung ke topik saya. Di sini tema diskusi adalah penyelenggaraan visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yaitu cita-cita visi warga sekolah terhadap peserta didik yang akan datang. Jadi cita-cita hari ini untuk anak-anak didik kita yang akan datang. Baik, di sini tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah sebagai tugas saya yang pertama sebagai penampilan tentang visi guru penggerak, kemudian cita-cita visi warga sekolah, cita-cita kita bersama untuk pendidikan anak didik kita yang akan datang. Baik, di sini ada kalimat penumpang yang merumuskan visi misi yang akan kita buat, dan hari Senin kemarin saya membagikan lomba observasinya kepada Bapak Ibu guru untuk menulisnya, dan di sini saya simpulkan di sini kita membimbingkan murid-murid yang berakhlak mulia, santun, soleh, berbudi pekerti, cerdas, kreatif, prestasi, mandiri.
Kemudian kita percaya bahwa murid adalah unik, berkarakter, berpotensi, berbakat, generasi penerus bangsa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter, keberpihakan kepada murid, ya, beradab. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu dibentuk karakter, mendapat pendidikan layak dan menuntut ilmu. Kemudian di sini kita warga sekolah yakin untuk menuntun, membimbing murid agar dapat mencapai cita-cita. Dan selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ya, baik. Nah, di sini saya memasukkan visi misi sekolah sebelumnya, yaitu visi misi yang dirumuskan dari tahun 2012 hingga tahun 2002 hingga tahun sekarang 2024 semester 2. Kita memakai visi misi yang lama dari tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 3, 24. Berarti sekitar 13 tahun kita memakai visi misi yang lama ini tanpa kita mengetahui apa itu visi misi. Selama ini kan kita tahu visi misi hanya sekadar nama saja, tidak memiliki makna. Ternyata setelah saya mempelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, dan saya tidak mendapatkan pendidikan pengetahuan ini, hanya cuma saya dapatkan di visi di pendidikan guru penggerak ini, dan saya sangat bersyukur karena dapat pengetahuan ini. Ya, kemudian di sini visi sekolah yang lama kita adalah mewujudkan SD Negeri 006 Kendal tempat khusus sebagai sarana pendidikan. Nah, di sini letak sedikit kekeliruan pada visi misi sebelumnya. Di sini adalah yang tujuan adalah sekolah. Berarti bukan anak didiknya, jadi sekolahnya. Jadi yang dibimbing kita hanya sekolahnya, bukan anak didiknya. Itu yang sedikit keliru. Kemudian di sini ada misi menanamkan keyakinan akidah melalui pengalaman ajaran agama, memotivasi siswa, meningkatkan ujian nasional, membimbing mental rohani, menciptakan suara musik agar guru dan kepala sekolah dan sesama guru, kemudian melaksanakan kerjasama, melengkapi sarana prasarana, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah visi yang sebelumnya. Baik, setelah kita mempelajari visi misi yang lama, di sini ada pertanyaan, apakah visi sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita murid? Ya, dan di sini dari survei yang sudah diisi belum selaras dengan cita-cita murid, karena di sini sekolahnya yang memiliki cita-cita, bukan muridnya. Kemudian apakah ini disesuaikan dengan tambahan dari sekolah kita? Ya, dari sini ini menambahkan, ya, karena visi misi itu harus sesuai dengan kondisi zamannya, sesuai kondisi perkembangan pendidikan. Ya, dari kurikulum 2012 mungkin kurikulum 2006, kemudian kurikulum tingkat 13 hingga sekarang kurikulum Merdeka. Kemudian di sini setelah kita rumuskan dan mempelajari visi misi sebelumnya, jadi kesepakatan pada hari Senin yaitu mewujudkan peserta didik, jadi langsung ditunjuk ke peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Kenapa dalam sesuai berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Dari kalimat rumpang di situ diminta banyak karakter, berpotensi, prestasi, berakhlak mulia, dan ini dirampung semua dalam karakter dan sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian unggul dan berprestasi, ya, karena tidak ada prestasi. Kemudian misi di situ mencetak lulusan yang unggul, berprestasi, dan budaya saing, dan ada 8 poin lainnya. Ya, baik. Selanjutnya ke prakarsa perubahan. Ya, untuk prakarsa perubahan itu ada 4, yaitu prakarsa perubahan yang menantang dan mendorong inovasi. Berarti prakarsa perubahan itu membuat inovasi baru. Kemudian prakarsa perubahan yang bermakna positif, ya, prakarsa perubahan itu memiliki dampak yang positif. Kemudian perubahan yang kontekstual dengan konteks lokal, ya, jadi perubahan sesuai dengan kondisi zaman sekarang atau lokasi tempat kita berada. Kemudian prakarsa perubahan yang relevan sejalan dengan perkembangan zamannya. Jadi
praktek perubahan yang relevan dari pengembangan kurikulum hingga kurikulum Merdeka ini kita sesuaikan dengan zamannya. Ya, di sini rincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi. Nah, di sini memberikan contoh dari kepala sekolah, sikap guru juga ada jujur kepada murid. Ya, kemudian sikap siswa berkarakter, kemudian sikap orang tua bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Ya, baik. Untuk prakarsa perubahan, dari 4 prakarsa perubahan dirangkum menjadi satu, yaitu melaksanakan pembiasaan dan pembelajaran yang inovatif. Itu berarti prakarsa perubahan yang inovatif untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti kita fokuskan ke pembiasaan dan pembelajaran yang inovatif. Ya, dari prakarsa perubahan, ya, apa inisiatif prakarsa perubahan yang dilakukan? Yaitu prakarsa perubahan yang inovatif, relevan, relevan dengan konteks lokal, bermakna, kemudian sesuai zaman. Di sini apa saja kolaborasi yang dilakukan kepala sekolah, guru dan orang tua. Ya, kita menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, orang tua, dan menjalin kerjasama dengan instansi lainnya, seperti instansi perkebunan. Selama kita menjalankan kerjasama dengan perkebunan, kemudian instansi pemerintahan desa, ya, pemerintah desa, baik desa maupun kabupaten, ya, kemudian instansi puskesmas juga, ya, kita selalu bersama dengan mereka. Ya. Di sini untuk membentuk karakter tadi sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini saya rangkum dari pembiasaan dan kegiatan pembelajaran. Dari pembiasaan adalah pembiasaan yang selama ini kita laksanakan sebelumnya, yang lama kelamaan terkikis, dan dalam kegiatan ini kita naikkan lagi, kita munculkan lagi, kita tingkatkan lagi, yang sudah ada kita tingkatkan lagi, seperti yaitu melaksanakan pembiasaan 5S. Ya, begitu saya datang kemari, 5S ini sangat berkesan bagi saya, ya, karena saya mengajar dari tingkat SD, SMP, dan SMK, walaupun tidak lama. 5S ini tidak saya temui. Ya, begitu gurunya datang langsung disambut, itu tidak saya temui. Dan saya temui cuma di sekolah ini saja. Begitu saya masuk sini, saya begitu terkesan dengan 5S ini. Dan karena kelamaan saya melihatnya begitu menurun, dan saya pada hari ini ingin saya tingkatkan kembali dengan bersama Bapak dan Ibu. Kemudian bersih lingkungan, ya. Kemudian bersih lingkungan ini, kemudian berbaris di depan kelas, ya. Berbaris di depan kelas, ya, kegiatan yang sepele kita anggap seperti itu. Dan kegiatan ini mungkin sudah kita laksanakan dari zaman SD dulu, mungkin. Dan sekarang makin lama terkikis, dan pada hari ini kita munculkan kembali. Itu banyak nilai-nilai karakter yang bisa kita tumbuhkan dan nilai pendidikan yang ditumbuhkan. Kemudian di sini berdoa dan membaca surah pendek. Yang membaca surah pendek, berdoa itu seperti biasa kita lakukan. Kalau membaca surah pendek ini himbauan dulu dari Bapak Bupati, mungkin Pak Ahmad, mungkin setelah Pak Ahmad turun jabatannya, ini tidak terrealisasi lagi. Saya tidak realisasi, kenapa? Padahal ini memiliki nilai karakter yang baik sekali. Pada hari ini kita munculkan kembali, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ini juga sudah ada makin menurun, ya. Dan ini kita tingkatkan lagi. Kemudian seperti biasa, Senin upacara, Jumat tingkat, dan Sabtu senam itu kita laksanakan setiap minggunya. Untuk pembelajaran, kita inovasikan dalam pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis problem based learning, ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah masukan dari rekan-rekan guru untuk meningkatkan karakter yang membuat perlombaan di setiap momen-momen ulang tahun
ulang tahun baik kenegaraan, kabupaten maupun tingkat kecamatan. Dan kebetulan ini pas di momen ulang tahun Provinsi Riau. Dan sini mengusulkan kita membuat perlombaan. Dan sini kami upayakan untuk perlombaan menyanyikan lagu daerah Riau. Dan insya Allah kita realisasikan nanti di hari Jumat untuk perlombaannya tersebut. Kemudian apa saja langkah konkret yang untuk merealisasikannya? Langkahnya yang pertama adalah yang menjalin kesepakatan dulu saya dengan kepala sekolah dan kepala guru. Kita buat tidak dan kita laksanakan tidak. Setelah kita sepakat dan mereka support dan kita laksanakan. Kemudian melalui diskusi diskusi inilah kita untuk merealisasikannya dan selanjutnya menghimbau kepada peserta didik. Baik, bagaimana rencana waktu merealisasikan? Ya, untuk pembiasaan 5S bersih lingkungan, berbaris di depan kelas, berdoa dan membaca surat pendek, menyanyikan lagu wajib nasional dan membaca di sudut baca. Itu kita laksanakan setiap harinya. Dan kemudian untuk Senin, Jumat, 4 dan satu hari dalam seminggu. Dan untuk perlombaan kita laksanakan di momen-momen hari besar. Dan selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran ya setiap harinya di proyek masalah ini kita usahakan untuk proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Baik. Ya, itu saja pemaparan dari saya yang saya sampaikan mengenai visi misi sekolah ini. Semoga visi misi sekolah yang kita susun benar-benar bisa terrealisasikan dan memenuhi akan cita-cita kita sebagai guru dan cita-cita peserta didik dan cita-cita negara. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak rekan guru yang saya silakan dengan pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pengajar praktik edukasi. Terima kasih Bapak Arisadi yang telah rupanya sudah langsung bergerak di sekolah kita ini. Sudah langsung membuat prakarsa untuk bersama, untuk visi dan misi sekolah. Saya mengucapkan apresiasi ini karena langsung ya. Padahal sebenarnya Pak ini masih prakarsa untuk beliau sendiri, gitu Pak. Setelah beliau membuat prakarsa beliau sendiri, barulah beliau membuat. Tapi ini mereka memang berdasarkan melihat visi misi sekolah. Jadi setelah kelihatannya bahwasanya visi dan misi itu belum selaras. Jadi karena memang kepala sekolah juga ikut jalan, maka langsung dibuat. Itu memang keren sekali. Sekolah Wak luar biasa Pak. Baru ya Pak. Seharusnya bulan Agustus tahun potang. Hah? Agustus ini Pak Sob? Nah, itu salah satu ya, kami pun baru juga ada informasinya. Termasuk juga nampaknya nama-nama sekolah yang akan diakreditasi. Kebetulan saya juga asesor juga nih Pak sekarang untuk SD, SMP, SMA, SMK sekarang udah sama. Kemarin kami hanyalah asesor PAUD aja untuk TK, RA, KB. Tetapi tahun 2024 ini asesorku sudah digabung semuanya menjadi asesor PDM, pendidikan dasar menengah. Jadi asesor PDM pun gabung semuanya. Jadi sekarang kami gabung semuanya. Jadi asesor PDM juga turun ke PAUD, asesor PAUD juga turun ke SD, SMP, dan SMK itu sekarangnya. Jadi setelah kami pelatihan kemarin, memang banyak instrumen yang berubah, gitu kan ya. Banyak instrumen yang berubah. Yang lebih dinilai itu adalah instrumennya banyak ke lingkungan, iklim lingkungan belajar. Kemudian untuk pembelajarannya, semua pembelajaran guru penggerak itulah yang dinilai Pak. Jadi bersyukurlah sekolah yang ada guru penggerak di dalam, kalau untuk pembelajaran itu sudah sesuai. Ada restitusi semuanya Pak, pembelajaran itu kepada anak itu semuanya. Kemudian satu lagi ada 3 modul yang utama, misalnya
kepemimpinan kepala sekolah Pak, kepemimpinan kepala sekolah. Jadi di situ dilihat semuanya dari RKT, dari RKS semuanya. Bagaimana kepala sekolah itu memimpin, kemudian bagaimana kepala sekolah itu membuat perubahan dalam sekolah. Ini cocok sekali kalau mau sekolah kita mau diakreditasi, itu sangat cocok nih ada Bapak Ahmad Sabri di sini. Kemudian yang mungkin yang lebih akan kita tingkatkan sekarang Pak, mulai dari sekarang adalah bagaimana prakarsa perubahan sekarang itu adalah per gurunya Pak. Nah sekarang Bapak Ahmad Sabri itu Ibu rasa tadi belum prakarsa sendiri dari kompetensi sendiri Bapak itu sudah menjadi umum semua dari ya. Nah itu ini ya itu tidak apa-apa Pak, tapi untuk yang lain gitu ya. Seperti seumpamanya kita kompetensi kita apa gitu. Namanya kompetensi kita ini adalah pendekatan kepada anak, atau kita bisa public speaking, atau kita olahraganya. Jadi bagaimana setiap guru ini bisa dia dengan kompetensi itu dia membuat perubahan di dalam kelas. Gitu ya. Kita cari dulu, kita gali dulu apa nih kompetensi kita masing-masing. Ada tuh pastinya. Saat sekarang ini kita harus sombong dengan diri kita. Maksudnya bukan diungkapkan ya. Kita harus mengakui pada diri kita, inilah kompetensi saya. Saya bagus di bidang ini. Saya bagusnya umpamanya tentang berbicara, atau saya tentang bagaimana mendekati anak, atau saya nih ke olahraga atau ke keagamaan. Seperti itu ya. Jadi kita harus ambil sisi lebih pada diri kita, kompetensi kita. Itulah kita buat prakarsa ke dalam kelas kita. Kita buat perubahan ke dalam kelas kita untuk anak kita. Umpamanya saya ini kompetensinya mau menghias-hias sekolah, mau membersihkan sekolah. Bagaimana dengan kita menghias sekolah masuk apa yang jadi tujuan pembelajaran kita? Bagaimana bisa pembelajaran itu berpusat kepada anak? Jadi kita harus gali dulu diri kita. Jadi itu akan memudahkan besok Pak. Ini juga memudahkan untuk kita semua kalau mengikuti guru penggerak. Kenapa? Kita sudah punya kita sudah punya suatu yang telah kita perbuat. Kalau guru penggerak dia membuat apa Pak namanya di depan itu Pak, kalimat apa itu Pak namanya, narasi. Nah narasi itu kan menceritakan apa yang telah kita perbuat dalam 1 tahun terakhir untuk anak didik kita. Kalau kita memang sudah mempunyai prakarsa, kita sudah punya rencana di sekolah kita akan mudah saja lagi mengalir menceritakan narasi kita tersebut. Nah, ini diharapkan ini adalah pembuka jalan. Bagaimana kita setiap guru ini menggali potensi yang ada pada diri kita, kemudian kita buat suatu perubahan. Ini akan pasti berubah-ubah, berbeda-beda sesuai dengan kompetensi kita. Kita perbuat dengan kompetensi kita apa yang kita buat prakarsanya, apa yang kita maukan di dalam kelas kita. Guru penggerak ini adalah untuk memimpin diri kita dulu, memimpin diri kita, kemudian memimpin pembelajaran. Yang diharapkan. Jadi diharapkan ini kegiatan kita pada hari ini sangat berdampak untuk sekolah kita, apalagi ke sekolah kita ini mau akreditasi. Jadi kita sudah sebagai bocorannya bahwasannya yang dinilai dalam akreditasi adalah pembelajaran yang dipelajari oleh guru penggerak. Jadi silakan Bapak Ahmad Sabri ini berbagi praktek baik kepada yang lain. Apa-apa telah Bapak dapatkan. Yang pertama sekarang kan kita membuat prakarsa. Nah, kemudian ini selaras dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana di dalam kelas kita pembelajarannya berpusat kepada anak dan diferensiasi. Nah, mungkin itu penguatannya kepada Bapak Ahmad Sabri. Kalau untuk tugas di LMS, apakah memakai prakarsa ini Pak? Yang ini atau ada yang lain? Saya fokus ke karakter, tidak ke potensi sendiri. Nah ya ke karakter ya Pak ya, boleh ya ke karakter nggak apa-apa juga. Jadi itu kan dasarnya kita dari situ. Ini gabungan dari saya, karakter tetap saya masukkan, kemudian tinggi dan prestasi itu dari kelompok juga. Nah ya, itu juga berkolaborasi itu Pak ya. Jadi itu memang sekaligus dapat untuk visi misi sekolah. Gitu ya Pak kepala sekolah ya. Oke, saya ucapkan aplaus lah, apresiasi untuk kita semua. Sudah langsung mempraktekkan gitu kalau menurut saya nih Pak. Diharapkan ini prakarsa yang telah Bapak kita buat bersama ini menjadi pemicu untuk yang lain-lain membuat prakarsa sendiri. Bagaimana membuat perubahan di dalam kelas. Ini tidak lepas dari dukungan di kelas sekolah nih. Kalau memang untuk mencapai tujuan tersebut,
Jadi setiap sekolah kelas itu dia punya prakarsa sendiri. Bagaimana dia memajukan murid atau pembelajaran di dalam kelasnya. Itu sudah ada dipraktekkan kemarin itu Pak. Salah satu CGP saya di angkatan 9. Karena saat sekarang ini kepala sekolahnya sangat memahami. Kemudian CGP tersebut memang membuat perubahan di dalam kelasnya Pak. CGP tersebut dia mengambil ini Pak. Dia mengambil keterampilannya. Dia hobi membuat sport kreasi-kreasi. Jadi keterampilan dia itu dia buatkan ini untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi di dalam sekolah itu Pak penuh poster-poster untuk tujuan pembelajaran dia. Nah, dia menanamkan karakter juga Pak. Itu di dalam kelas. Kemudian kepala sekolahnya mengapa Pak ya mengajak yang lain berbuat seperti itu juga. Membuat praktek baik seperti yang telah dibuat CGP tersebut. Nah, pada akhirnya sekolahnya sangat keren sebab masing-masing punya menampakkan apanya. Tapi ini tidak lepas nih dari dukungan kepala sekolah kalau bisa dilaksanakan. Jadi kalau memang kita punya tujuan mau akreditasi ini sangat cocok menurut saya. Tapi Bapak Ahmad Sadri juga harus bekerja keras bagaimana membuat praktek baik kepada teman-teman yang lain sebab untuk mencapai suatu prakarsa ada kok jalurnya. Ada namanya bakja ya Pak ya. Gali, kita gali dulu. Kita ini menginginkan anak seperti apa gitu ya. Jangan skala besar dulu, skala kecil aja dulu di dalam kelas. Ibu inginnya anak kita di dalam kelas itu seperti apa. Kemudian kita sambutkan dengan kompetensi kita. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu dengan apa yang ada pada diri kita. Itu hebatnya guru penggerak. Maksudnya kita membuat sesuatu rencana itu berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang hebat pada diri kita. Kalau dulu kan enggak gitu. Ini dia programnya, laksanakan. Bisa tak bisa kita harus laksanakan. Nah, sekarang kita membuat sesuatu itu adalah prakarsa kita dari impian kita. Masing-masing kita ini punya impian nih, maunya saya inginnya anak dalam kelas ini mengurut, nggak keluar-keluar, dia berpakaian rapi, dia taat beragama. Nah, bagaimana kita? Nah ya, mulai dari diri kita. Jadi akan beda-beda nanti Pak. Akan beda-beda caranya setiap guru sebab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Apa yang kita miliki pada diri kita. Dengan jalan itulah kita mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, di dalam program guru penggerak ini adalah salah satu tiket untuk Bapak Ibu yang belum sertifikasi gitu. Masih ada belum sertifikasi? Ada semua? Banyak. Rata-rata belum. Nah, ini kenapa saya katakan ini sangat karena apa Pak ya? Kita membuat prakarsa diri kita di dalam masing-masing kelas itu manfaatnya adalah pertama sekolah kita mau akreditasi. Yang kedua adalah pada diri kita sendiri. Saat kita ini ikut program guru penggerak, kita tidak sulit lagi. Kita sudah punya program yang kita miliki. Biasanya itu yang sulit Bu. Aku buat yang setahun itu menulis itu sangat sulit. Jadi kalau sekarang kita sudah punya prakarsa, kita sudah punya program yang kita buat dalam kelas kita, itu akan sangat memudahkan Bapak Ibu nanti menulis narasinya. Ini yang telah saya perbuat dalam 1 tahun ini. Jadi banyak yang kena saat menulis narasi, ada juga yang kena saat wawancara. Kenapa? Wawancara itu tidak yang dia perbuat. Maksudnya dia membuat narasi tidak yang dia perbuat. Nah, yang diajar orang lah, tengok internet lah. Nah, ini di sini kenaknya. Itu Bapak Ibu. Jadi banyak juga yang kena saat membuat narasi, kemudian banyak yang kena saat wawancara, karena itu bukanlah yang beliau buat. Nah, gitu ya. Jadi ini ada keuntungan untuk sekolah dan juga ada keuntungan untuk pribadi kita di dalam kita membuat prakarsa. Prakarsa itu adalah membuat rencana. Kita membuat rencana untuk pembelajaran di kelas kita. Kita sebagai pemimpinnya. Kamu ngatur, kenapa kelas sekolah? Itu ceritanya sekarang. Yang tujuan kita itu adalah bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada anak. Ini sesuai dengan impian kita yang di awal tadi, yang telah Bapak Ibu sampaikan di dalam kalimat rumpang tadi. Mungkin itu ada pertanyaan? Silakan Bu. Kan itu narasi, dalam mengisi narasi itu permasalahan di sekolah gitu ya Bu? Ya, bagaimana kita di dalam kelas? Apa yang telah Ibu perbuat? Apa rasanya, apa yang telah kita perbuat di dalam kelas?
Kalau Bapak mau apa ya Bapak buat? Tentu dalam kelas maupun di sekolah. Nah, seperti itu. Ini yang diceritakan di dalam kelas itu apa yang kita perbuat. Boleh di dalam kelas saja, boleh sampai dampaknya keluar kelas. Jadi kalau memang kita sudah membuat prakarsa sendiri sekarang, mulai ini ya, ini tidak ada paksaan nih dari program Bapak sekolah nih. Galilah, buatlah prakarsa. Nanti akan dipandu oleh Bapak nih bagaimana cara Bapak Ibu membuat prakarsa. Ada pertanyaan-pertanyaannya melalui Bakja. Nah, itu akan dapatlah kita nanti apa prakarsa yang kita buat. Prakarsa itu adalah perubahan gitu ya. Perubahan kita buat di dalam kelas kita. Ini kita ceritakan esok. Waktu buka program angkatan 12 itu kita ceritakan. Tidak akan sulit kita, sebab itu sudah kita lakukan. Nah, jadi ini bisa untuk kemajuan sekolah dan juga untuk pribadi kita. Dimana kalau kita telah lolos guru penggerak, kita mengikuti pendidikan, kemudian kita mendapatkan sertifikat guru penggerak, itu adalah tiket utama untuk mencapai PPG. Sebab itu yang diutamakan. Kalau kita hanya guru biasa, akan ngantri lah nih. Ngantri menunggu, pakai antrian. Tapi lo kan sampai bawah. Tapi kalau kita sudah punya tiket guru penggerak, langsung dia dipanggil untuk ukir untuk belajar langsung dia. Tidak pakai pendidikan lagi. Kenapa? Pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan itulah yang dikaji oleh selama kita mengikuti PPG. PPG itu setuju. Nah, makanya Pak tidak pakai pendidikan lagi PPG itu. Kalau masa saya kemarin, Bu, capek sekali, Bu. Saya rasanya kalau tak lulus saya nggak mau ikut lagi, Bu, karena capeknya gitu ya. Capeknya mengikuti PPG itu. Kita zoom lagi, tugas lagi, belum lagi dosennya tuh luar biasa. Kami diuntri kemarin PPG-nya. Kalau dapat yang kuliah-kuliah yang agak apa tuh nggak terlalu sulit. Kalau ke tempat itu kan kita bisa milih tuh. Ditentukan Bu. Nah, 2 tahun. Jadi kami ini mahasiswa berikan itu Pak. Nah, dia dapat apa kita Bu? Dapat NIM kita, dapat pokoknya kita daftar mahasiswa kita. Memang bagus dia Umri, tapi luar biasa Bu untuk tugas-tugasnya. Dosennya muda-muda, luar biasa kita dibuatnya. Jadi kalau kita sudah lolos guru penggerak itu aman. Tak pakai pendidikan kita lagi. Sebab itu memang sudah pendidikan dia seperti Bapak Anak saat ini. Bukan mudah juga, sulit juga ya Bapak Ibu ya. Tapi pendidikan guru penggerak ini selaras dengan apa yang kita kerjakan di sekolah. Sesuai kenyataan. Nah, seperti itu. Tidak dia apa yang kita berbuat sekolah, dia pun tidak juga ini ya. Sesuai dengan diri kita. Guru penggerak ini hanya mengarahkan seperti ini buat, seperti ini buat. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang pada kita, apa tujuan kita. Nah, ini bagusnya guru penggerak ini. Kemudian selalu juga dilihat, ditanyakan, datang pengajar prakteknya, apa ada kendala gitu, disuruh kepada yang jalan. Nah, itulah dia program penggerak. Mudah-mudahan ya kegiatan kita pada hari ini bisa berdampak baik. Ini adalah pembuka jalan untuk sekolah kita. Dan ini tidak lepas jalan juga dari kepemimpinan kepala sekolahnya. Bagaimana membuat program selanjutnya. Nah, sudah ada modal kita, ada aset namanya Pak. Tapi aset Bapak anak satu itulah yang paham akan hal itu, karena sekolah ini tidak lepas juga dari legalitas ya Pak ya. Legalitasnya adalah akreditasi. Nah, karena saya memang seorang asesor juga, jadi tahu bagaimana penilaian akreditasi yang sekarang. Memang agak berbeda dengan yang kemarin, sebab ini sudah kurikulum merdeka ya. Bagaimana pembelajaran itu harus berpusat pada anak, itu intinya. Kemudian pembelajaran itu tidak boleh memakai buku-buku paket. Nah, pembelajaran itu harus dia merdeka, memberikan kemerdekaan kepada anak. Bagaimana iklimnya juga, bagaimana lingkungan belajarnya, harus punya inovatif. Nah, itu dia untuk pembelajaran instrumen kurikulum yang baru. Nah, mungkin itu penguatan dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh tentang apa saja lah, tentang prakarsa. Yang ingin ditanyakan tentang instrumen akreditasi. Tahun dulu tempat akreditasi 2019 18-19 lah ya. administrasi segala macam sampai
dituntut ke kompetensi gitu kan, Mbak. 2 tahun apa 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun belakang. Untuk instrumen yang terbaru itu mulai dari tahun apa yang awak terlanjur? Kalau itu mulai dilakukan saya. Ya, ini maksudnya tuh ini nih memang terbaru ya. Ini kurikulum merdeka. Dan itu mulai kurikulum merdeka ya. Nah, kalau dulu tuh ya betul-betul. Iya. Kalau sekarang Bapu dia memang kurikulum merdeka. apa Pak. itu? Kurikulum merdeka berapa tahun loh? Item. Habis itu baru. Jadi apa yang ingin kami ajarkan kamu persiapkan? Yang akan dipersiapkan adalah yang tadi itu Pak. Bagaimana pembelajarannya sesuai dengan yang dipelajari Bapak Nur tadi. Itu yang utama. Pembelajaran dulu. Berarti mulai tahun ini ya kan? Berarti yang ditanya setiap guru bisa tuh Bu, apa gerakan perubahan yang dilakukan setiap guru itu? Kita gerakkan dulu yang seperti tadi lah. Apa buktinya? Bukti dukungnya terus yang banyak. Berarti itulah besok apa bukti dari seorang guru itu melakukan perubahan dalam melakukan satu pendidikan ini. Bu, dulu mulai itu Bu Belum ya Pak. Itu masih kami menyelesaikan yang masih baru satu. Itu menalai dulu Pak. Validasi lah Pak. Validasi itu menentukan nilai sekolah. Kami baru selesai lah aplikasi yang dipotong. Setelah itu validasi lah. Itu masih belum selesai oleh Pak. Tapi kalau untuk penilaian yang PDM itu pendidikan dasar menengah tuh Pak SD saya harus mulai. Belum ya. Itu masih dalam apa ya? 2025. Mungkin jatah Pak itu 2025 Pak atau masih 2025 Pak? 25 ya. Makanya langkah awal kita itu lah dulu. Kita buat administrasi di dalam kelas dulu. Kita buat perubahan di dalam kelas dulu. Ya memang tumpunya adalah pembelajaran di dalam kelas. Kan itulah sekarang yang program yang utama. Yang kita tanya itu berarti yang sebelumnya kan kurikulum 13. berarti anggaplah kurikulum 13 itu untuk administrasi. Iya, tidak lagi Pak. Nah, Tinggal jadi sekarang ke kurikulum dari merdeka. kurikulum merdeka. Bagaimana kita menerapkan merdekanya itu? Nah, apalagi kita udah ada perubahan dalam kelas. Itulah modal utama kita. Berarti video-video pun banyak perlu guys. Banyak, mulailah. Iya. Video Memang ngajar. video yang saat ASESR turun itu video lah. Video yang ditanyain itu. Dia kan saat ASESR turun nggak semuanya didapat dari semua instrumen. Jadi Bapak itu kan nanti menceritakan ada punya dokumen ujiannya. Buat ada itu sekolahnya lagi. Iya, jadi apa kegiatan sekolah itu disimpan. Jadi kapan ada pertunjukannya, nanti bisa ambil di situ aja. Arsip di YouTube sama Di YouTube, di YouTube kan. Facebook dikenal yang banyak Pak. Iya, itu kadang yang masuk dia kadang juga loh. Boleh yang dari YouTube masukkan juga ke Facebook. Iya. Jadi yang utama itu Pak, yang dipersiapkan Pak lingkungan ya Pak. Lingkungan yang aman. Yang kedua Bu, saya sendiri kan memang ini kan baru kan terus sama saya ini dulu pun belum pernah saya ikut pelatihan masalah kombel. Jadi kombel ini ada nama saya setelah dari dinas dari surat wajibnya untuk menguatkan atau memfungsikan kombel yang terbaik. Virus ini kita fokus ke kompetensi dulu seperti pendidikan untuk pendaki, fokus ke anak itu. KPMN-nya udah? KPMN sudah. Apanya? Komennya udah? Sudah terus ya. Fokus ke kompetensi belum saja ya. Meningkatkan kinerja itu itu fokus bagaimana anak sekolah belum Belajar lewat karya tapi belum. Itu satu yang harus Iya, di rumah udah tuh Pak. Nah, itu yang harus diapakan. Anak-anak harus punya ID itu kan berapa? apa itu Itu termasuk juga Pak dalam masuk ke penilaian kita tuh Pak Kombel ya Pak. Dengan aktifkan Kombel untuk pelajarnya sekolah. Aktif jadi PMM juga Pak. Sudah Pak? Nah, sudah terapkan sih Pak? sudah tidak perlu. Kombelon lah. Ketua Pak Sabri itu sendiri. Nah, belum terapa tuh Pak. Terus mantap sekolah Pak udah. Kombel itu mati gitu masuk. Iya, itu program di dalam kombel itu. Dalam forum ini kita dokumentasikan, kita buat apa kegiatannya. Tapi kalau kita selama ini fokus ke kompetensi
tradisi guru. Anak Seperti belum. kegiatan Kayak kembali. belajar apa dan antara kan anak belum. Itu pada anak belum bisa ngalir. Berikan di situ bagaimana untuk pada anak contohnya kan kita masih yang belum pandai membaca. Di situ maka kita bagaimana untuk anak-anak yang belum membaca. Itulah pernah komdel tuh kan. Nah, kegiatan model itu tuh yang nak ditanya langkah-langkah lah gampang. Selama ini untuk kegiatan komersi jadi yang kita buat forum seperti ini diskusi, baru kita angkat masalah contohnya masalah peserta didik belum pandai membaca. Apa kegiatannya? Langkah-langkah mengatasinya bagaimana? Menentukan tema itu tuh Bu, lah gampang tuh. Itu diambil dari permasalahan kita sekolah. Apa yang dikendala kita sekolah? Kan Ayah, kita Mas, bengkel, komdel itu kan komunitas itu. Jadi kita ambil apa permasalahannya dari kita. Itulah yang kita bahas, kita masukkan di situ. Ya, seperti Jadi harus. Jadi nanti ada lah jadi Itu yang masuk juga di dalam ini Pak, pelajaran kita selanjutnya tuh Pak. Gimana Komdel itu ya. komunitas yang ada di sekolah kita. PR Bapak tuh Pak. seperti kemarin yang komite dibahas. Nah, Insya Allah. iya. Kamu masih fokus ke tradisi dulu atau untuk peserta didik belum. Itu yang harus diperbincangkan lagi. Jadi semuanya harus jalan gitu. Komunitasnya juga jalan, kemudian prakarsa sekolahnya juga harus jalan. Ini gitu Pak. Mudah-mudahan ibu bisa dapat apa kan? Nah, asesornya. SD 6. Pak, kebetulan pernah waktu CGP calon penggerak di Pendalian di Beligi di TK Melati. Ini orientasi Pak. Iya. Ya, jadi kan kita tahu bagaimana cara mengajar gurunya. Tentu bisa kita naikkan. Nah, itu kemarin tuh makanya nilai A tuh. Sebab yang utama di nilai itu kan adalah gurunya mengajar. Kita tahu bagaimana kreatifnya. Lah, ada sertifikat. Siapa? Olah, jadi guru penggerak itu Pak. Si siapa? Mariati itu. Bukan Ida. Pak. Siti Junaida. Oh iya. Junaida. Kita Maria Bu. Jadi Bu, ya Bu. Ya Bu. Siti Junaida Pak. Jadi kebetulan punya itu CGP. TK dia. TK. Jadi ini akreditasi. Kebetulan awak dia tugas itu Pak. Nah, itulah makanya berhasil nilainya A. Sulit juga mempertahankannya Pak. Sulit mempertahankannya. Kenapa bisa A di dalam? Yang itu Pak jarang dapat A. A itu kan nilai A itu sekolah yang tinggi, yang keren-keren di Pekanbaru itu kan nilainya A. Kenapa bisa sekolah di dalam itu bisa nilai A? Nah itu pun kalau nilai A itu kami asesor langsung bertanggung jawab Pak. Harus berdebat. Asesor waktu disertasi itu ditanya waktu validasi. Kenapa dia nilai A? Kemudian itu juga dipertanyakan pada seorang Pak. Sama asesor kehormatan ditanyakan juga. Pokoknya nilai A itu nilai yang harus kita pertahankan asesor yang membuat ini. Jadi itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Dia guru penggerak, kemudian melihat dari cara dia mengajar, kemudian peralatan yang ada di dalam kelas dia, alat-alat yang dibuatnya, itu menguatkan dia. Walaupun sekolahnya tidaklah bertingkat, tidak bagus. Yang penting muridnya sesuai dengan kamar mandinya, kemudian kelasnya sesuai dengan anaknya. Nah, kalau untuk bertingkat-tingkat itu nggak perlu, yang penting dia sesuai saja. Jadi kemarin lolos sama mereka nilai A, gara-gara memang dia guru penggerak, itu yang utamanya. Dia guru penggerak, pembelajarannya memang sudah sesuai, sudah berpusat juga pada anak. Dia sudah terbiasa dengan berat. Jadi memang kan dia tuh nyambung Pak, dia udah PPG juga. Dia udah PPG, kemudian dia mengikuti guru penggerak, lengkap lah. Makanya udah nyatu lah ilmunya sama dia. Dalam pembelajarannya. Kalau PPG ini fokus ke pembelajaran kita bagaimana kita membuat pembelajaran kita membuat. Tapi kalau PPG ini kita sudah ada, bagaimana dengan mengarahkan aja. Iya, bergerak bukan untuk diri kita sendiri, utama dengan untuk diri ya, pemimpin kita. Kemudian kita juga harus membuat praktek baik kepada yang lain. Kemudian ada aksi nyatanya. Di dalam pendidikan guru penggerak ada alurnya merdeka. Mulai dari diri kita belajar waktu. Elaborasi. Tadi awak membantu tadi itu kita apa ya nggak bisa kita ya. Kemudian barulah kita bertemu dengan instrukturnya. Baru kita tanyakan, baru kita pahami. Jadi kemudian barulah kita membuat aksi. Kita berkolaborasi. Nah, hari ini Bapak ini ya
rukol hari ini ya. Nah, itu makanya kita kejar menjelang siang, kita biar rukol. Jadi setelah mereka mempelajari modul, itu mereka akan berdiskusi, membicarakan tentang seru. Ini sekarang tentang bagaimana menghadapi permasalahan anak sekolah. Segitiga restitusi ya Pak? Nah, jadi semuanya memang dibahas di sini. Kemarin mereka sudah belajar tentang bagaimana pembelajaran berpusat pada murid. Mereka membuat perubahan di dalam kelas. Mereka membuat prakarsa. Sekarang setelah membuat, kita temuilah ini banyak masalah-masalah di sekolah. Ada permasalahan dari guru, kemudian dari murid. Gimana cara menanganinya? Kemudian dari masyarakat. Nah, mereka punya caranya. Ada segitiga restitusi. Di situ dihadapkanlah sama masalah-masalah. Bagaimana CGP ini bisa menyelesaikannya. Jadi semalam mereka sudah berembuk tuh, sudah diskusi. Hari ini presentasinya. Begitulah Pak update-nya ilmu guru penggeraknya. Makanya keren sekali kalau kita ingin. Tapi Pak Ahmad Sabri boleh kok berbagi praktek baik. Nah setelah ini besok setelah mereka mempelajari permasalahan, barulah mereka membuat RPP. Bagaimana RPP ini nanti bisa masuk semua yang telah dipelajari tadi. Bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Bagaimana menanamkan disiplin positif. Bagaimana di RPP-nya itu juga masuk sosial emosionalnya. Jadi masih itu ya, belum marah ke modul aja itu ya. Masih ke situ besok nih lagi. Mereka membuat RPP. Jadi kemudian setelah itu mengajar. Bapaknya mengajar. Saya besok akan juga masuk ke dalam kelas nengok bapaknya mengajar. Kemudian ada juga masanya Bapak Ahmad Sabri ini harus memberikan ilmu ini kepada yang lain, praktek baik. Nah, Bapak ini pula lagi menilai kawannya. Kemudian melakukan coaching. Coaching itu adalah apa permasalahan yang terjadi pada kawan kita itu atau pada kita, yang menjawabnya kita sendiri nanti sebenarnya. Tapi bagaimana trik kita bertanya supaya terjawab. Nah, itu dia teknik coaching. Jadi memang sangat banyak lah ini. Baru dikit-dikitnya baru Pak ya. Tapi udah biasa udah. Luar biasa ya Pak ya. Baru dikit. Baru dikit udah luar biasa ya Pak ya. Apalagi udah banyak sih Pak. Saya jadi segitiga restitusi ternyata menghadapi anak bermasalah itu ada lima ya. Ternyata selama ini saya menganggap itu salah ya. Nah, kan? Salah. Karena anak itu kita bentak, nah itu termasuk salah. Kemudian kadang kita cara lembut juga salah. Ternyata ada teknik tersendiri untuk menangani. Nah, itu Pak bagusnya. Ada teknik tersendiri. Ada pelajarannya di ini namanya segitiga restitusi. Ini banyak masalah-masalah yang diberikan. Masalah pertama ini itu yang akan dibahas. Jadi nanti mereka membahas tentang ini ya. Dibagi mereka menjadi 3 kelompok. Jadi semua permasalahan itu nanti dibahas. Yang muda-muda ini harus dibicarakan gitu. Apalagi yang integrasi ya. Yang terakhir besok itu Pak tentang aset Pak. Itu sesuai juga dengan akreditasi Pak. Apa aset yang ada di sekolah kita ini? Gajilah semuanya. Supaya itu bisa untuk membantu sekolah kita. Aset itu banyak aset ternyata yang tidak Jadi di dalam pelajaran aset besok barulah muncul semuanya Pak. Akan muncul sendirinya. Oh baru kita sadari. Oh itu aset itu. Itu materi itu selaras juga tuh Pak dengan akreditasi. Pokoknya memang pelajaran di guru penggerak inilah Pak yang akan dinilai di akreditasi. Jadi semakin banyak guru penggerak di sekolah itu, sekolah yang akan terakreditasi, maka agak aman dia tuh Pak. Menurut saya, memang gitulah. Sebab kami udah belajar tentang apa yang nilai asesor tuh Pak. Itulah pelajaran guru penggerak ini. Di situ kami tahunya Pak, dapat mengapakannya. Tapi kalau asesor-asesor yang tidak ikut dia di dalam program guru penggerak, dia tidak tahu. Nah, jadi tidak semua pemahaman asesor juga sama sekarang tuh Pak. Mereka itu baru belajar. Kalau kami memang udah ditemuin sama CGP-nya tentang itu. Jadi itulah dia yang mengajar dalam. Iya, kita tahu kita. Sebab kita udah melihat pelajaran itu di dalam guru penggerak. Kami sebelum jadi pendamping, kami juga kemarin penguatan juga belajar kami dulu. Tak mungkin kami membimbing kalau kami tidak punya ilmu. Jadi tapi nggak seorang mereka juga lah belajarnya. Kami hanya sekilas-sekilas saja. Kalau Bapak ini banyak tugas-tugasnya Pak. Kalau kami paling nggak banyak tugas-tugasnya, hanya sekilas-sekilas saja. Tapi itu diulang-ulang terus setiap angkatan. Setiap angkatan kita jumpa juga sama CGP kita seperti itu. Demikian. Tugasnya sebanyak waktu tinggi kemarin kalau saya undang. Oh, jadi banyak PPG lagi rasanya Pak? Setiap hari mulai itu setiap minggu itu rukor terus.
pagi Ya. lupa, si sore itu mendingan tugas, sampai jam 12 malam itu harus kirim tugas. Saya sampai nangis tuh Pak. Saya sampai nangis Pak. Itu makanya saya bilang Pak, kalau nggak lolos saya PPG kemarin, saya nggak mau ulang lagi, biar aja lah. Mungkin nggak rezeki saya. Kadang-kadang Pak Sapri nggak tahu kayak dipanggil. Saya kenapa Pak? Pak, Bapak tahu kenapa saya sampai nangis Pak? Saya ini kan sebagai asesor Pak. Saya turun ke lembaga Pak. Kita nih rukun nih, tentu dimati kalau layar Pak. Ada masa-masanya juga kita bisa matikan layar. Kalau kita hanya berempat atau bertiga, nggak bisa. Kita dipanggil-panggil. Paslah hari itu jadwal saya visitasi ke daerah yang tidak ada sinyal. Tentu nggak muncul saya Pak. Nah, disitulah saya kena marah sama asesor Pak. Itu saya sampai nangisnya. Saya waktu itu nggak bilang saya asesor Pak. Saya hanya alasan aja, maksudnya nggak masuk gitu aja lah. Saya nggak mau orang tahu saya ini asesor. Itulah nggak ada yang tahu saya asesor waktu itu PG. Malu juga ya saya, masa ikut PG lagi, kita udah lama gitu ya. Nah, gitu. Semangat Bunda. Nah, Semangatnya Bunda. Masya Allah Pak, saya Pak, PPG itu Pak, sedang di sekolah saya menilai Pak, di Tamusai Utara sana, di daerah Batak-Batak sana tuh Pak, nggak ada sinyal. Nah bagaimana? Akhirnya telepon lah pakai telepon biasa, orang telepon. Ibu kawan kami satu kelas kan, ibu panggil tadi marah sama dosennya, nggak muncul. Nah kita ini nggak ada sinyal sini, nggak mungkin kita tinggalkan sekolah yang kita nilai Pak. Nah akhirnya setelah lama baru saya masuk lagi setelah kena marahnya sama dosennya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kerja saya dua-duanya jalan kan gitu Pak kan. Nah itulah perjuangan Pak Sabri. Pak Sabri udah tahu juga. Lebih sulit lagi PPG daripada guru penggerak. Guru penggerak ada lagi selang-selangnya gitu, ada santainya. Dikasih pulsa lagi ya Pak. Dikasih pulsa. Nah, dikasih pulsa lagi 150.000 sebulan. Dikasih uang jalan juga Bunda. Oh iya, dikasih uang jalan juga waktu kita lokakarya. Dikasih penginapan juga. Nah, kalau mau tidur sana boleh tidur sana kalau yang lagi jauh-jauh. Nah, kalau nak kita tidur rumah keluarga dapat kita uangnya. Nah, itu dia enaknya guru penggerak ini. Firman, nah betul ya. Doa. Iya. Tetap usaha. Wajib ikut lagi Pak Mas Sabri supaya mengajari. Sebab kedepannya memang inilah bisa. Kita tidak perlu sekarang ada pendekatan kepada orang dinas atau nanti ada guru apa namanya Pak? Namanya guru pilihan-pilihan itu tuh Pak, hadiah umroh gitu tuh Pak. Guru Guru teladan, guru berprestasi kan itu dulu. Oh sekarang kita tidak perlu sulit-sulit untuk menampakkan prestasi kita.